Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Kali ini kita jumpa di mata kuliah akuntansi, biaya, dan praktek. Di pertemuan yang ke-6 ini, kita bahas mengenai departementalisasi BOP. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap diolah. Unsur harga pokok bahan baku yang dibeli secara teoritis terdiri dari harga faktur pembelian ditambah biaya-biaya pembelian dan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan tersebut. Terdiri dari harga faktur, biaya angkut, biaya pesan, biaya penyimpanan, biaya pembongkaran, dan lain-lain. Secara praktis, sebesar harga beli menurut faktur pemasok karena biaya-biaya yang lain mungkin biaya akuntansinya lebih besar dari manfaat ketelitian perhitungan harga pokok bahan baku. Ini untuk biaya angkut pembelian. Biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Metode yang digunakan yang pertama adalah perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini biaya angkut pembelian sama dengan kuantitas pembelian bahan baku tersebut dibagi dengan kuantitas total pembelian bersama dikalikan dengan biaya angkut pembelian. Yang kedua adalah perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini biaya angkut pembelian bahan baku yang bersangkutan sama dengan harga faktur pembelian bahan baku tersebut dibagi dengan total harga faktur pembelian bersama kali biaya angkut pembelian. Yang ketiga adalah metode biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ditentukan di muka. Di sini perusahaan menetapkan tarif tertentu untuk biaya angkutnya. Dan biaya angkut dilakukan sebagai unsur BOP, diperkirakan jumlah biaya angkut selama setahun dan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif BOP. Ini adalah perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Sebagai contoh, biaya angkut pembelian total Rp300.000 dikeluarkan untuk membeli bahan baku A 400 kg, B 350 kg, dan C 50 kg. Ini adalah tabelnya. Jenis bahan baku A di sini, kemudian ini adalah beratnya masing-masing A 400, B 350, dan C 50. Hingga totalnya ada 800. Perbandingan di sini dimaksudkan adalah menurut kuantitasnya. Ini kan menurut kuantitas, berarti kita lihat di sini 400 dibagi totalnya dikalikan berapa kalau kita mau langsung ke biaya angkut. Kalau perbandingannya saja berarti 400 dibagi dengan 800, ketemunya 50%. 350 dibagi 800 untuk yang B. Di sini akan didapat 43,75%. Dan 50 dibagi 800 didapat 6,25%, hingga totalnya 100%. Alokasi biaya angkut ini didapat dari perbandingan ini, masing-masingnya ini dikali dengan berapa biaya angkut totalnya. Berarti 150.000 dapat dari 50% dikali dengan Rp300.000. Demikian untuk yang B, 43,75% kali Rp300.000. Ini ketemunya. Kemudian C juga sama, 6,25% kali Rp300.000. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini kalau kita total menjadi Rp300.000. Selanjutnya, yang kedua adalah perbandingan harga faktur setiap jenis bahan baku yang dibeli.
Misalkan biaya angkut totalnya 48.000 dikeluarkan untuk pembelian bahan baku A, B, C, dan D dengan harga faktur masing-masing. A 100.000, B 150.000, C 225.000, dan D 125.000. Ini adalah tabelnya A, B, C, D. Ini adalah harga fakturnya, totalnya 600.000, dan alokasi biaya angkut didapat dari 100.000 dibagi 600.000 dikali dengan Rp48.000. Jadi inilah alokasi biaya angkutnya untuk A 8.000. Untuk B 150.000 dibagi 600.000 dikalikan dengan Rp48.000. Ada Rp12.000. C 225.000 dibagi Rp600.000 kali 48.000. Jadi ada Rp18.000. Dan D biaya angkutnya adalah 125.000 dibagi 600.000 dikali dengan Rp48.000. Jadi ada Rp10.000 hingga totalnya Rp48.000. Untuk harga pokok bahan baku didapat dari harga faktur ditambah dengan biaya angkut. Jadi 108 didapat dari 100.000 ditambah dengan 8.000. Demikian dan seterusnya hingga di sini total harga pokok bahan baku menjadi 648.000. Total biaya angkutnya ada 48.000 dan harga pokoknya ada Rp600.000. Yang ketiga, biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contoh, biaya angkut yang diperkirakan akan dikeluarkan tahun 2021 adalah 2.500.000 dan jumlah bahan baku yang akan diangkut diperkirakan 50.000 kilo. Tarif biaya angkut di sini berarti 2.500.000 dibagi dengan 50.000 kilo. Jadi di sini didapat tarif biaya angkutnya adalah Rp50 per kilo. Ini adalah tabelnya. Misalkan di sini jenis bahan baku yang dibeli adalah A, B, C. Ini adalah total beratnya untuk masing-masingnya A, B, dan C ya. Kemudian harga fakturnya adalah ini dan ini adalah alokasi biaya angkut. Didapat dari mana? Didapat dari ini 25.000 dikalikan dengan 50 kilo, Rp50 per kilo. Jadi akan didapat Rp1.250.000. Oke, demikian juga selanjutnya untuk yang B, 15.000 dikalikan dengan 50 kilo didapat Rp750.000 dan 10.000 untuk C dikali dengan 50 kilo menjadi 500.000 hingga totalnya ada 2,5 juta. Ini adalah harga faktur total. Nah, untuk harga pokok bahan baku didapat dari harga faktur ditambah dengan alokasi biaya angkut. Jadi 5 juta ditambah 1.250 menjadi 6.250.000 rupiah. 4,5 juta ditambah 750.000 menjadi 5.250.000 rupiah. Dan harga pokok bahan baku untuk C adalah 4 juta ditambah 500.000 menjadi 4.500.000 rupiah. Dan ini adalah harga pokok bahan baku. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Di sini setiap bahan yang ada di gudang diberi tanda khusus berapa harga beli bahan baku tersebut dan harga pokok bahan baku yang dipakai dengan kita bisa dapat dengan melihat harga tanda khusus tadi. Yang kedua adalah FIFO, first in first out atau metode masuk pertama keluar pertama. Di sini harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Kemudian LIFO atau last in first out atau metode masuk terakhir keluar pertama. Di sini bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Untuk yang keempat adalah metode rata-rata bergerak. Di sini harga pokok rata-rata dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Yang kelima adalah metode biaya standar. Harga pokok standar adalah harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, PT ABC membeli bahan baku ABC dengan biaya angkut pembelian Rp500.000. Berikut adalah datanya.
Ini adalah bahan baku, ini adalah unitnya, ini adalah harga per unitnya. Diminta bagaimana alokasi biaya angkutnya jika menggunakan metode perbandingan kuantitas. Yang kedua adalah alokasi biaya angkut untuk biaya bahan baku B jika perusahaan menggunakan metode perbandingan harga setiap jenis bahan baku. Jawabnya adalah yang pertama, alokasi biaya angkut untuk bahan baku jika menggunakan metode perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku. Inilah alokasi biaya angkut bahan baku B. Didapat dari di sini, ini adalah B, 15 per totalnya ini adalah 30 dikalikan dengan di sini ada biaya angkutnya 500.000. Jadi sama dengan 250.000. Yang kedua, alokasi biaya angkut untuk bahan baku P jika menggunakan metode harga. Jadi di sini harga yang berbandingkan untuk B adalah 100 dibagi dengan totalnya adalah 450.000 dikalikan dengan 500.000 rupiah biaya angkut totalnya. Jadi didapat 111.111 rupiah. Kemudian contoh yang kedua, diketahui ini adalah mutasi bahan baku A. Ini adalah harganya. Diminta jika perusahaan menggunakan metode FIFO, berapakah harga pokok bahan baku yang dipakai tanggal 10 Januari. Ini adalah 10 Januari, yang B adalah pertanyaan yang sama, tapi di sini dengan menggunakan LIFO. Kita lihat. Jika perusahaan menggunakan FIFO, first in first out, maka pemakaian tanggal 10 Januari adalah yang pertama di sini ya. Kita pakai yang 20 kilo di persediaan awal dulu, jadi 20 dikalikan 1000, 20.000 habis. Nah, masih ada sisa berapa? 50, masih kurang 50 unit karena di sini yang pemakaian tanggal 10 Januari adalah 70 unit. Tadi sudah diambil 20, dipenuhi 20 dari persediaan awal, sisanya kita ambil dari pembelian yang 5 Januari di sini, jadi 50 kilo dikalikan dengan yang di sini adalah harga per unit kita pakai untuk pembelian tanggal 5 Januari, jadi ada 55.000 rupiah. Nah, di sini totalnya adalah 75.000 rupiah. Selanjutnya, untuk pemakaian tanggal 10 Januari dengan menggunakan LIFO, ini berarti kita ambil yang terakhir dulu, 60 di sini, dikalikan dengan harga yang pembelian tanggal 5 Januari, jadi ada 66.000. Ini karena tadinya ada 70 kilo, berarti ini ya 70 kilo, berarti di sini masih kurang 10. Kita ambil dari persediaan awal dengan harga 1.000 rupiah, jadi ada 10.000 rupiah hingga totalnya 76.000 rupiah. Kemudian masalah lain yang berhubungan dengan biaya bahan baku. Yang pertama adalah sisa bahan. Ini adalah bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaan. Masalah akuntansinya adalah perlakuan terhadap hasil penjualan sisa bahan. Yang pertama bisa dilakukan sebagai pengurang biaya bahan baku. Yang kedua diperlakukan sebagai pengurang BOP sesungguhnya. Yang ketiga diberlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Kemudian yang kedua adalah ada istilah produk rusak atau spoilage. Di sini spoilage adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Perlakuan akuntansinya tergantung dari penyebabnya. Jika terjadinya karena sulit pengerjaan pemesanan tersebut atau karena sebab di luar biasa lain, diperlakukan sebagai penambah harga pokok produk yang baik. Dan jika laku dijual, maka hasil penjualnya sebagai pengurang harga pokok pesanan tersebut. Nah, jika terjadinya karena hal yang normal pada proses produksi, maka kerugiannya dibebankan kepada seluruh produk. Untuk yang ketiga adalah produk cacat atau defective goods. Ini adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, maka produk tersebut secara ekonomi dapat digunakan lagi menjadi produk jadi. Perlakuan akuntansinya mirip dengan produk rusak. Demikianlah
pertemuan kali ini sampai di sini, sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan.